إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف wa nafa'ani wa bi'ulumihi fi darain amin ila angka. Bismillah. Masuk bab baru ya, kamal kesempurnaan daripada ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kan sepeda ini susu garan. Nah, untuk ini kita mangki kasih mungkin ketika membahas niku adab fitoam, adab makannya Nabi Muhammad SAW, di situ disebutkan salah satu minuman yang disuka Nabi Muhammad SAW susu, dan beliau juga pernah minum susu plus air, campuran ngoten. Tapi pun didegai dalil yo. Pun digambar dalil, berarti aku dodol susu campuran diomong murni ya. Asal itu. Niku bledhoke sing mboten asal. Menawi Kanjeng Nabi natos panji beliau minum susu dicampur dengan air. Susu murni beliau juga minum. Nah, salah satu yang disuka adalah susu, dikatakan seperti itu. Nah, ini jangan sih konjuk susu wow. Wanawai itu itba Rasulillah motor wis alhamdulillah. Saya mau diuji kopi nih gitu. Oke. Ali Haji Rahmat, masya Allah. Beliau tanggap. Kersane lenggahin jenengan ini angsal nopo nggih. Perkawis istimewa. Bismillah. Mriki sekedar kula badhe matur mengenai kita membahas tentang ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ini satu perkara yang istimewa karena di dalam pribadi beliau semua perkara istimewa, tidak ada yang istimewa. Lebih kepada kita yang saat ini diakui atau tidak, senang atau tidak, untuk masalah thalabul ilm, untuk masalah mencari ilmu, keinginan kita itu sangat minim. Saya katakan kita ya termasuk saya. Bukan saya nunjuk jenengan, buatan termasuk pulau. Untuk belajar, mencari ilmu itu keinginannya sangat minim ketimbang untuk mencari perkara-perkara yang lain. Padahal di situ masya Allah luar biasa. Luar biasanya apa? Thalabul ilm fardhu itu berulang-ulang saya katakan. Fardunya kita mencari ilmu itu bukan bebannya kita, justru menjadi keselamatan kita, justru menjadi maslahat kita, justru menjadi manfaat bagi kita ketika kita mencari ilmu, terlebih perkara ilmu agama. Di sini nanti akan diceritakan tentang apa ya? Nah, salah satu keistimewaannya di dalam surat An-Nisa ayat 113 kalau tidak salah ini. Di sini dikatakan wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu kitab dan hikmah. Kulon jenengan mesti natos mireng kalimat dakwah bil hikmah. Natos mireng nih. Pripun penjabaran arti kata kalimat dakwah bil hikmah. Kalau arti kata secara tekstual dakwah dengan hikmah. Apa dari kata hikmah ini tadi? Ya, mungkin tidak pernah pikir ini. Kalau saya pernah mendengar dari penjelasan beliau Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf, beliau mengatakan dakwah bil hikmah itu dakwah dengan cara terbaik, paling baik. Waktu itu saya bingung. Dakwah bil hikmah itu dakwah dengan cara terbaik tapi paling baik. Ibu, kalau saya jelaskan kan, Pak Panji mungkin karena sudah berkecimpung di dunia pendidikan mungkin paham. Dakwah dengan cara terbaik
paling baik. Dengan nikmat. Dengan nikmat. Ketika saya berpikir, dan baru tadi siang ketika saya baca ini tadi, kamu tadi kalau badai ngeten ini untuk belajar sih, gak serta merta buka terus kedabiah. Untuk belum belajar, saya harus belajar dulu. Jadi ketika saya merenungkan kalimat beliau, cara terbaik, ada kalimat paling baik. Saya memberikan contoh seperti ini, mohon dikoreksi kalau saya salah. Contohlah, Haji Rahman ini melihat saya punya kekurangan. Dia ingin bantu saya. Tapi kalau saya bantu ini terus, nggak mungkin. Taruhlah mungkin bantu beliau beri saya bahan makan. Bahan makan, maksud bedino kan kayak bahan makan. Ya kalau mampu boleh. Beliau berpikir, oh gak bisa tak kayak pancing aja. Belikan pancing. Kenapa? Ya kok mancing gitu tadi. Bukan hobinya mancing. Jadi cari makan dengan cara mancing. Pemberian pancing ini tadi loh, yang dikatakan terbaik memberikan bahan makanan, paling baik memberikan paham. Jadi ada cara banyak itu. Bahan makan bisa, berikan uang bisa, berikan kupon boleh. Cara ini, yang terbaik mana itu? Dicari yang paling baik. Paham ya? Paham ya? Jadi dakwah bil hikmah seperti itu. Termasuk ngapunten. Pernah saya cerita. Soleh bin Abdullah, kalau nggak ada Abdullah bin Soleh itu khadimul majlis Raudhatus Salaf Bangil. Dia pernah berdakwah di satu kampung yang tempat dakwah beliau, satu musola, satu masjid ini dekat dengan pos kambing. Nah di situ anak muda ketika kalau malam seperti ini mereka gitaran sambil minum khamr gitu. Suatu ketika beliau hadir di pengajiannya beliau, itu suaranya gaduh. Cuman beliau penasaran, sebenarnya tidak terganggu beliau. Cuman beliau pengen tahu kok sampai suaranya itu nyampe ke sini, berarti mereka sedang bahagia gitu. Harusnya kita yang bahagia di sini. Kita belajar, cari ilmu harusnya senang bahagia gitu. Tapi suaranya mereka kok lebih menandakan kebahagiaan, ini penasaran. Akhirnya beliau ke sana. Beliau ke sana ditanya, "Sedang apa?" Oh, ya, ini botol-botolnya disembunyikan. Oh, sedang main gitar. Terus beliau melihat kalau maaf yang bukan ya, yang kurang terjaga kesehatan bahasanya itu biasanya ya dari botol-botol bekas itu, nggak ada mereknya lah. Nah, beliau soalnya ini tahu, terus beliau bilang jangan minum yang itu nggak ada ukurannya, mereka pakai nggak ada ukuran takarannya, bahaya buat kesehatan. Nanti kalau mau ada acara seperti ini, nanti cari saya, nanti saya titip lah, tak kasih sesuatu, nanti beli yang jangan yang gini, cari yang ada mereknya. Kalau yang ada mereknya mereka buat itu kan ada ukurannya, nggak terlalu bahaya untuk kesehatan. Nah, berikutnya ya, seperti saya ini rutin tiap Selasa, dan berikutnya sudah disiapkan. Kalau tidak salah itu 600.000 atau 500.000 disiapkan. Terus datang, tidak mampir ke masjid, langsung ke mereka. Jadi disiapkan, dikasih uangnya ini untuk beli, jangan yang seperti itu lagi, beli yang ada mereknya. Beliau nyebut beli yang ada mereknya, nggak nyebutkan mereknya ini enggak, karena beliau tidak tahu, merek seperti itu tidak tahu. Cuma beliau bilang pakai logika beliau, kalau yang ada mereknya, ada standarnya itu relatif tidak berbahaya, relatif ya. Akhirnya beliau sarankan dibeli yang itu. Ya, pertama dikasih, berikutnya juga datang dikasih. Yang ketiga, berikutnya apa? Datang yang ketiga dicari, pos kami kok sepi, tidak ada. Tanya kembali ke masjid pada jamaah, anak-anak udah di sini kok nggak ada semua ini uangnya saya sudah siapkan, tak suruh beli. Ada yang cekikian itu, nggak ada yang jawab. Ada seorang jamaah itu yang ngomong, soal Abdullah Segar ini ngomong, ini beb orangnya di sini semua. Jadi 3 kali pertemuan dari pos kamling di Taran, dengan dakwahnya beliau yang Masya Allah,
itba baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pindah lokasi dari pos kamling pindah ke masjid. Beliau tidak mengeluarkan satu ayat. Beliau tidak mengeluarkan sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau ada empati di situ. Nah ini loh, Masya Allah yang istimewa. Tapi ya, rek pulau kali jenengan ya nyontoh lagi. Sopo diuluni, ya tambah rame. Rek makomi pulau kali jenengan. Bener. Nah di sini, Masya Allah, tidak terlepas dari apa di sini yang saya katakan. Ada kata hikmah di sini. Allah yang berikan di sini. Kalau kitab jelas Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya Allah, ucapannya Allah, sabdanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Dan itu mukjizat sepanjang zaman. Kalau kitab-kitab yang dikatakan suci sama orang-orang yang di sana kan ada perubahan terus. Ini nggak cocok sama nafsunya diganti. Ini ya. Kalau Al-Quran nggak ada yang ganti. Ada orang-orang tertentu cuma ganti dengan maksud mereka, tapi mesti konangan. Nggak akan bisa. Ya. Di sini dikatakan lagi wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nah, di sini nanti ada beberapa penjelasan di sini. Kalimat wa 'allamaka ma lam takun ta'lam itu apa? Allah yang mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad berkomentar di sini. Apa? Menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain diajari oleh Allah, tapi tidak seistimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi terbesit di dalam pikiran saya, nanti sedikit akan saya berbicara tentang yang pertama bahayanya orang bodoh. Dan juga kemuliaan dari orang yang memiliki ilmu. Bahayanya orang bodoh. Dan yang kedua yang ingin saya nanti akan bicarakan sedikit, yaitu kemuliaan atau kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berilmu. Salah satunya, orang yang berilmu oleh Allah ditempatkan di bawahnya para nabi, di atasnya para syuhada. Orang yang berilmu oleh Allah didudukkan di bawah para anbiya, di atasnya para syuhada. Kalau syuhada itu diperoleh dengan mengorbankan nyawa, perang melawan orang-orang, kalau dulu kufar ya, orang musyrikin. Kalau sekarang mau dapatkan syuhada bisa, sana ke Palestina dapat. Tapi taruhannya nyawa. Tapi orang yang berilmu, kita mendapatkan ilmu dari mana? Dari belajar. Makanya kata faridoh di dalam tolabul ilm, ada tolabul ilm, ada tolabul ma'isyah. Tolabul ma'isyah itu apa? Kenapa tolabul ma'isyah itu? Kenapa? Ya Pak Budi kan itu tolabul ma'isyah ini. Gaya lorek, ya potong gaji. Tolabul ma'isyah, mencari pendapatan, mencari penghasilan. Tolabul ma'isyah. Nah, tanya pribadi kita, tolabul ma'isyah lebih semangat mana, tolabul ma'isyah atau tolabul ilm? Ya, tanya jawab pribadi masing-masing. Ya, tapi ketika tolabul ilm, kata faridohnya ini ya salah satunya nanti diberikan kemuliaan apa? Duduknya di bawah Nabi, di atas para syuhada. Syuhada itu yang mati di medan perang. Tidak boleh dibersihkan, tidak boleh disuceni, bajunya juga tidak boleh dilepas. Just, keadaan seperti itu dimakamkan dan jaminannya surga. Nah, di sini wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu, ya Allah mengajari Nabi Muhammad SAW. Sehingga keilmuan beliau SAW, kalau Imam Busiri berkomentar di dalam Qasidah Buddhanya, ilmunya Nabi Muhammad SAW itu langsung dari Lauhul Mahfuz. Napa Lauhul Mahfuz itu? Nek kula bahasa kula niku Lauhul Mahfuz niku planningi Allah Ta'ala. Sejak zaman azali, saderenge wonten sedayane niku pun di-planning kali Allah Ta'ala niku. Kali ingkang lampah, kali ingkang badhe
Kanjeng Nabi niku wis merap nek kula emot riyen ketika kula belajar kali Habib riyen. Natos Habib niku paling dawuh ngeten. Pernah suatu ketika atau mriki nggih diceritani. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khutbah di pagi hari. Mungkin bisa jadi ba'da subuh, baru dikatakan di situ. Sampai dengan waktu malam. Beliau bercerita dari awal penciptaan dunia sampai hari kiamat. Penciptaan awal dunia sampai dengan hari kiamat diceritakan para sahabat. Tapi di dalam hadis itu dikatakan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan semuanya itu, oleh Allah sahabat yang mendengar ini dibuat lupa. Jadi Allah, Nabi Muhammad tidak menyembunyikan sesuatu yang dari Allah, semua sudah disampaikan. Tapi Allah yang punya kehendak tadi, bisa jadi manusia-manusianya ini dilupakan oleh Allah sehingga tidak ingat. Tapi Nabi Muhammad tugasnya sudah dilakukan, dijalankan untuk menyampaikan ini tadi. Apa yang diperintahkan Allah disampaikan semuanya. Dan di sini juga, sebentar saya lanjutkan. Maka nafatullahi alaikal azimah, dan apa? Fadl, keutamaan, keistimewaan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW itu benar-benar azim, benar-benar agung, benar-benar besar. Pakai kata aziman di sini. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala, fadl, keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Bisa kita, bisa hikmah, bisa wa alamaka, apa? Diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa itu. Istimewa. Makanya kalau kita ingin kenal Nabi Muhammad, jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau merujuk kepada hadisnya Sa'ad bin Hisam yang beberapa waktu yang lalu saya ceritakan, ketika Sa'ad bin Hisam tanya kepada Sayyidatuna Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan, kamu tidak pernah baca Quran? Saya baca, tentu saya baca. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Saya mesti kagum pulau panjenengan gondelan salah setunggal dari sekian banyak ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau dilalah kalau Allah ditakdir bahwa kita beniki wau. Niku wonten kalimat sing atos kula sampaikan dan kita pasti ngalami ini tadi. Napa? Kok ngeten. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Napa maknane fa'fu anhum, sepuron wong sinten nggih tiyang sing dolim teng awake dhewe ingkang nglampahi kesalahan dhateng pribadi kula jenengan dikene nyepuro. Apakah cukup di situ? Mboten. Ada kata wasfah. Napa wasfah? Napa makna bebas wasfah niku legawa jembar dodone. Napa? No, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lapang dada. Lapang dada ini gak enek apa ya? Duduk dendam. Kalau dendam itu terpatri. Ya gerudel rada enteng nih. Gerudel rada enteng. Nek dendam niki kan koyo nipelet niku, dendam sumbat niku. Nggih. Dendam kan satu perkara yang betul teringat terus ke bawah itu. Janggete pol. Nah, ketika ada Nabi Muhammad sudah melakukan ini tadi. Makanya saat bin Hisam ketika tanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dikatakan saya gak tahu ada Quran tawamu. Nah, apa yang ada di dalam Al-Quran tadi saya katakan, apa Al-Quran itu? Kalamnya Allah, ucapannya Allah, sabdanya Allah. Dan itu sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika pribadinya yang disakiti, pribadinya yang dilanggar, tidak dihargai pribadinya, dilecehkan pribadinya, dimaafkan. Wa'fu anhum wasfah. Nabi Muhammad juga dalam artian wes gak eling, gak ingat. Kita akan sering kadang masuk derajat wa'fu anhum, bisa memaafkan. Ya wis tapi cukup sakmene ae. Ini kebetulan asal itu. Tapi sudah baik ini, memaafkan itu baik. Tapi ada kata wasfah.
Terus lanjutannya innallaha satemene Allah yuhibbul muhsinin. Allah niku tresno remen dhateng sinten? Yang ingkang nglampahi kesaenan. Yo saya mungkin nek kula niku ketika wonten perkara sing gak pas teng ati kula. Bahasa kula sakitnya tuh di sini. Gak usah tak sebut nggih. Wis pun jenengan kula mesti paham. Nek sakitnya tuh di sini. Niku bolak-balik kula waca niki. Fakfu anhum aku dikon nyepuro. Wasfah aku dikon gak opo. Gak brudel niku wae. Wis gak enek di ati, wis gak enek ya wis terus. Innallaha yuhibbul muhsinin. Niku gak pisan pindho, bolak-balik nek eling ting tak wocone. Dalam artian apa? Memberikan pendidikan kepada hati saya dan pikiran saya. Nek hati ojo sampai dendam, nek pikiran ojo mbok eling-eling. Ngoten. Dikira dadi nabi penak. Yo penak karena kita melihat satu keistimewaan tok. Tapi apa Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain tidak diuji. Ujian paling berat itu untuk para anbiya. Dari golongan nabi yang paling berat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ujiane awake dhewe dibanding para nabi gak nyampe. Napa kali-kali Kanjeng Nabi gak enek sak pucuke kukune Kanjeng Nabi. Padahal ketika satu perkara menimpa kita sing gak pas, rumangsa kaya donya entek paling soro dhewe sak donya. Nggih napa nggih? Nggih. Sepakat iki. Pokoknya gak di duwe. Waduh. Susahnya damel pol. Padahal Kanjeng Nabi niku nyun sewu nggih, 3 dina mboten dahar niku biasa. Nek kula kali jenengan 3 dina gak maem. Komplain yang wali kota. Wali kota lapo ae sampai aku gak mangan 3 dina. Nggih napa nggih? Nggih. Sak lurai kena damprat sak camat. Pak RT ini gitu Haji. Kabupaten nggih. Kita sendiri. Aja lemes. Fotone jenengan luwe, jenengan mboten gadahi ato. Kanjeng Nabi niku natos nanggung utang. Nabi duwe utang. Ya nyepelekne jenengan. Sampai tiang-tiang sing tresno saestu kali Kanjeng Nabi niki kapunten niku sing tresno saking Kanjeng Nabi tiange sugih niku tasih utang. Alasane nopo? Kula pengen utang koyo Kanjeng Nabi. Tapi utang bayar, utang emplang. Lan wonten kabar gembira niki kagem kula, kagem panjenengan, umat Kanjeng Nabi. Menawi tasih nggadahi tanggungan utang sampai mati. Mugi-mugi sedaya panjang umur. Utangnya niki amargi damel perkara urip. Nek gak iso nyaur, binjing sing nyaur Kanjeng Nabi. Tapi jenengan boten asal Pak Haji utang binjing sing nyaur Kanjeng Nabi. Lah asal niku. Saestu panjenengan boten saged piyambake. Untuk satu keperluan hidup, dudu usaha lho. Tak bisnis iki. Enggak bisa itu. Saya Pak Mudin. Di sahur Pak Mudin. Pak Mudin ini sugih. Biasanya kan semua makan kali Pak Mudin. Iya. Menawi nggak ada utang, menawi sakit nyaur, sahur keluarga. Yang betul sakit menjalani kelasakan. Ya itu loh. Kalau banding cerita sekedip, tapi nyun saya bukan keadaan zaman. Saya maksud zaman tidak pernah berubah, tapi keadaan yang membuatnya. Ini terlepas dari keadaannya. Ngeten. Tiang ngutangi niki istimewa kedudukannya. Kalau ngomong dalam keadaan normal nih, bukan keadaan gak normal. Dalam artian keadaan niki wau. Sing kalau maksud ngemplang-ngemplang ini gak pati kula omong. Saya kata taruhlah seperti ini. Kaji Rahmat ngutangi kula 10.000. Terus nek tiang sakniki misal Pak Kaji kula utang 10.000. Kapan balik nih? Kan ngoten to. Nek jenengan kapan balik nih?
Gak mungkin ya kayak duit, gak mungkin. Misalnya mungkin setahun dia tak bayar. Oh, jual setahun. Sabulan, gitu. Gitu itu yang sani. Nek yang rien, boten. Misalnya yang rien gitu. Sami kula contohnya kula sing utang, sing suke Pak Haji. Haji kula utang. Kapan balik nih? Setahun. Nah, Pak Haji yang rien jawab ngeten, pun setahun loh. 10 tahun gitu. Guyu loh. Napa jenengan kok guyu kula tanggal iki? Kok malah didawakne? Nggih napa? Di situ jawabannya. Kenapa? Orang yang memberikan hutang sampai jatuh tempo yang ditentukan itu dianggap yang memberi hutang lagi sedekah senilai niku setiap hari. Makanya didawakne setahun, ojo setahun, 10 tahun. Makanya 10 tahun ditagih. Lek yang sakit yang riyen ditagih niku bingung gak iso bayar. Maksudnya nek menawi sakit bayar niku bingung. Yang saat ini kira ditagih, muring-muring. Bisa padu dan lain sebagainya. Nah, kewajiban milik nih, makanya tentang Islam niku hitam di atas putih itu disarankan dan minta jaminan dibolehkan. Makanya tiang utang ini itu istimewa. Kalau terlepas ngomong sing tiang nggak normal nih. Nek normal itu yang istimewa ingkang utangi. Di lain niku wau tiang ingkang berhutang niku biasa dianggap orang sing berhutang itu mesti butuh. Mesti butuh. Nah, pun begini mungkin. Balik kemudian. Nah, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini salah satu keistimewaan memang. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah yang menurunkan kitab, Allah yang menurunkan hikmah kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini ada kata alaika untuk siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga mengatakan wa alamaka dan mengajari engkau siapa Nabi Muhammad SAW. Yang nggak tahu Nabi Adam pun istimewa karena diajari oleh Allah, diberitahu nama-nama benda. Malaikat sempat protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diajari ini tadi. Kalau kamu nyatakan lebih unggul dari Adam, Nabi Adam alaihissalam, maka sebut apa nama benda ini? Tidak bisa malaikat waktu itu. Jadi orang belajar itu istimewa. Makanya orang bodoh itu bahaya. Dan yang lebih berbahaya dari orang bodoh adalah orang bodoh merasa tidak bodoh. Ini luwih bahaya nih. Lebih berbahaya daripada kebodohannya sendiri. Apa? Merasa tidak bodoh. Ini lebih berbahaya. Kalau ini kalau ceritakan kan tentang nasib perkara kula. Saya yang bodoh tidak tahu. Ketika itu makan saya berapa? Kecot. Iya. Kecot itu kerengseng enak toh. Enak. Syarat itu tunggal dibelah. Ojo mikir piye-piye, nek gak dibelah berarti bang biaya. Syaratnya satu bekecot menawi yang mriki entah mriki Masjid Al-Barokah utawi Masjid Nurul Islam wonten sing belah bekecot badhe ndamel krengseng jenengan ngabari kula. Kula suwun nang krengseng bekecot tapi kudu dibelah rek gak dibelah mohon. Napa? Demelan kata, cuman permasalahan itu betul sakit belah. Ketika itu saya makan berulang-ulang, kenapa tidak tahu? Loh, kalau tidak tahu kan kalau puasa tidak batal sholat, betul. Tapi pertanyaannya, sudah mencari tahu atau belum? Kan ngoten. Sudah belajar atau belum? Kalau tidak belajar, mengatakan tidak tahu di hadapan Allah besok. Ketika ditayangkan, gue awakmu mangan batang bekecot, gue betul ngetos gusti. Tapi lah, aku runtang-runtung nggak tahu belum belajar kok. Nggak bisa alasan itu dijadikan argumen atau hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau belajar, kedudukan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
Jadi Al-Quran dikatakan apa sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, tidak sama, tentu tidak sama. Itu loh pentingnya. Misalnya pertama tolabul ilmi dan juga keistimewaan atau keutamaan orang yang memiliki ilmu. Punten nggih, nek kula nukil kalame Habib Taufik niku tiyang golek ilmu niku diibaratne dipadakne tiyang sing berburu. Yang sing berburu apa wong mancing. Mancing itu kudu nggawa pancing, kudu nggawa adah. Nek tiyang berburu kudu nggawa senjata, kudu nggawa tali. Nek gak nggawa senjata, gak nggawa tali, mau golek laron ae kudu nggawa adah. Laron iki. Laron iku halal apa haram? Satos to? Botok taron, peyet laron iki. Enak to? Halal apa haram? Halal. Bener. Pun nek laron iku mlebu bangsane walang, gak usah dibeleh. Utawi laron mlebu bangsane iwak, gak usah dibeleh. Tapi laron boten mlebu bangsane walang, bangsane iwak kudu di enak to. Tawon nggih ngoten. Nggih to? Enak tawon. Oh. Halal apa haram? Halal. Halal. Kudu di sapi halal apa haram? Lek gak dibeleh Haram. Berarti sapi kudu di pun nggih. Nggih sing tak laron ambil tawon makane botok laron apa botok tawon ngoten. Nggih kula badhe golek tawon kali laron jenengan botoke pun. Teng mriki kurang sedikit ya tak rampungnya hadis Kanjeng Nabi wonten kalih. Teng mriki didhawuhaken bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat bahwa beliau dirinya ini adalah yang paling mengenal Allah dan paling mengenal makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sahihnya, di dalam kitab-kitab hadis itu diceritakan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa saya yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, beliau mendapat pengajaran langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau yang paling mengetahui, beliau yang paling mengenal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tiang-tiang sing saestu dateng Kanjeng Nabi niku keadaan dunia gak patek terlalu damel pusing. Apa yang membuat kita pusing di dunia ini? Coba kadang-kadang diangen-angen perlu. Saya tidak mengatakan orang-orang yang usia sekian harusnya memikirkan tidak seperti itu. Enggak. Siapapun dia, kalau dia mempunyai keinginan untuk mengenal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dekatkan pribadi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kenal sama Allah, kita kenalnya dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sendiri mengatakan saya yang paling kenal, saya yang paling tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kehidupan beliau itu Masya Allah enak sekali, betul-betul enak. Cuman kita belum terbiasa mawon. Kados kula aturaken, gak mangan telung dino, kita tidak biasa. Bukan mungkin tidak pernah. Kalau Nabi Muhammad SAW dan keluarga itu sudah terbiasa. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan 2 bulan sebelum beliau Sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak pernah dapurnya ini ngepul. Ngepul maksudnya ini ngebul, masak. Berarti 2 bulan gak masak. Nggak tahu CS ini. Zaman dia tahu catering, Abu Lahab baru buka catering. Sekarang masaknya pakai HP. Masaknya pakai HP sekarang. Lagi pakai HP. GoFood makanya kalau hati-hati. Tapi jadi itu natos paling jauh. Zaman akhir niki bukan berarti berkah tidak ada. Berkah itu lebih kepada
menghindar kepada manusia. Kenapa? Salah satu sebabnya manusia tidak hati-hati ketika memilih makanan. Menungso gak hati-hati. Buktinya nih, salah satunya nyun sewu gitu. Jadi kan tentang aplikasi panganan. Jadi kan apa tahu siapa yang masak? Tidak tahu, tidak peduli. Jadi. Orang dulu sangat berhati-hati. Kasus nomor ini tahun 9 pinten, 80 pinten nih, saya rame. Micin nomor kan rame nih. Orang zaman dulu betul-betul berhati-hati. Orang itu sekarang tidak peduli. Makanya pulau kalian jenengan ojo dadi wong umum. Nah umumnya wong ngono jenengan ya ojo dadi wong asing. Asing dalam artian apa? Netepi syariat Kanjeng Nabi. Syariat Kanjeng Nabi akhir zaman wis padha didoi. Gak ono sing gelem mek syariat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh dadi wong sing asing, agama teko asing, agama badhe diangkat. Maksudnya badhe kiamat niku nggih asing, mau dadi wong asing. Sing umume gak peduli nang perkara panganan jenengan kedah peduli. Yang umumnya gak peduli nama perkara syariat jenengan kedah peduli. Dalam artian apa? Untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, untuk maslahat kita. Kita bukan hanya hidup di dunia. Nanti dunia ini akan dihabiskan. Kiamat kudu yakin, rukun iman salah satunya iman kepada hari akhir. Hari akhir itu entek donya. Itu membuktikan apa? Dunia habis, kita tidak hidup di dunia. Kita tidak hidup di dunia. Nanti akhirat itu abadan-abadan. Ada cerita setelah akhirat, setelah surga dunia ada lain, tidak enak. Cuman yaitu pilihan akhir surga sama neraka. Naudzubillah min dzalik kalau tadi merokok. Nah, pun di kemauan binjing insyaallah disambung malih. Insyaallah mangke kula campuri perkawis ingkang kula aturaken wau tentang bahayanya orang bodoh, keistimewaan daripada kemuliaan orang-orang yang memiliki ilmu insyaallah. Allahumma amin. Ya aliman sirri minna tadbiki sikrana wa afina wa fu'anna wa kullana isrukunna ya rabbi ya aliman hal ilaika wajjatu aman hamdun alaina bil ikbar wa kullana waslihil bal ya rabbi ya rabbal arbab abdul fakir qalba atawa qalbatal asbab mustadrika badamama ya wasi'al judi juda al khairu khairuka inda faqala birama abdu fadli birahmati fil hal ya mujidal khalqi tura wa musi'al kulli birra as'aluka asfala sikra ala qaba'i wal ahda ya man jara sira qalbi hasbitilauka hasbi fahlu bi'afwika zambi wasli kusudi wal amal rabbi alaika timadi kama ilaika sinadi Sikar wa arsa muradi ridauka daimul hal ya Rabbi inni as'aluka afa anni wa lam yakhir fika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abghi min syumi dhulmi wa ibki wa sulim fi'li wa dahki وشوات الخير والقار وحب الدنيا زميمة من كل خير حكيمة فيها البلايا مقيمة ونشكوها أفد واشغال يمح نفس الغوية عن السبيل السوية ألهت روج علي وقسها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالخزوز كبتني وقيدتني بالأحباب قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وعلى عقدة كربي وانظر إلى الغم ينجى يا ربي يا خير كافي انظر علينا العوافي
فلا شك مخافي عليك تفسير وجمال يا ربي عبدك ببابي يخشى علي مع عذابي ويرتجي لثوابي وغيث رحمتك حتى وقد أتاك بأسري وبانكسار وفقري فاجب بيسرك وسري بمعد جودك والإغلال وامن عليه بتوبة تجره من كل حوبة واسمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تعلق بالأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وبتشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الحدي تعالى والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالودايا والآثار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أفضل حبي وعليه وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في البدء والتناهي